Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami terkait dengan UMKM. Jadi, tolong saksikan videonya. Dadah! Hai semuanya, di sini kami akan melaporkan hasil observasi kami, yaitu hasil wawancara pelaku UMKM di Kota Kupang. Yang pertama itu berkaitan dengan dinamika, kendala, dan strategi bertahan pelaku UMKM di Kota Kupang. Latar belakang dan urgensi penelitian, pendekatan empiris melalui wawancara secara langsung dengan pelaku usaha UMKM di Kota Kupang atau di lingkungan kampus Unwira. Peran krusial UMKM ini itu melalui tulang punggung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta pemberantasan pendapatan nasional. Yang berikut itu kompleksitas masalah, yaitu berkaitan dengan menghadapi tantangan nyata, mulai dari keterbatasan modal, perubahan pasar, hingga keterbatasan penerapan teknologi. Yang ketiga itu kerjasama akademik, yaitu wadah bagi mahasiswa untuk mentransfer teori manajemen, risiko, dan adaptabilitas secara langsung di dunia nyata. Dan jenis usaha diobservasi. Yang pertama, Kanaik Mini Home, layanan utama ke ulang tahun, lokasi Bukit Cinta, modal awal Rp7 juta. Yang kedua, Bude Warung Makan, layanan utama kuliner lauk pauk, lokasi Jalan Lanudal, modal awal Rp1 juta. Yang ketiga, Kakak Adel Lapak RZ3, layanan utama pakaian modis, lokasi Jalan Lanudal, modal awal 10 juta. Yang keempat, Kakak Dede Prinser dan PS4, layanan utama fotokopi dan PS4, lokasi Jalan Lanudal, modal awal 100 juta rupiah. Yang kelima, Kakak Jakamaya, studio foto, layanan utama fotografi profesional, lokasi Jalan Cioreti, modal awal 50 juta rupiah. Yang keenam, Kakak Gaspar, layanan utama sayur manyur dan sembako, lokasi Jalan San Juan, modal awal 1.300.000. Yang ketujuh, Kakak Acik Pangkas Rambut, layanan utama potong rambut, lokasi Jalan San Juan 3, modal awal 2 juta rupiah. Yang ke-8, Mama Lina warung sembako, layanan utama sembako, lokasi Jalan San Juan, modal awal 7 juta rupiah. Terima kasih. Yang berikut analisis bisnis Mini Home Gate Kaniken. Latar belakangnya, ia melanjutkan usaha warisan orang tua sejak tahun 2022 untuk menambah finansial pribadi. Kendala operasional, ketidaksesuaian pesanan dekorasi, request warna tidak persis, dan keterbatasan desain kue ahli. Strateginya, rekrutmen tenaga berkompeten dan komunikasi detail dari awal order. Yang kedua itu warung makan Bude. Latar belakangnya, mendiri ekonomi demi biaya sekolah anak dan kebutuhan seharian rumah tangga keluarga. Operasional dan resikonya, mengandalkan stabilitas racikan bumbu tradisional warisan turun-temurun. Strateginya, menjaga iklim kenyamanan dan penawaran harga mahasiswa. Yang ketiga itu Lapak RJ3 Keadat. Latar belakangnya, pendanaan kuliah mandiri, menggunakan modal awal 10 juta untuk stok fashion kainan. Kendala operasional, risiko stok pakaian mati, tidak laku, target pasarnya dinamis dan tekanan psikis tinggi. Solusinya, aktif melakukan live di TikTok. Yang keempat itu Print Sahara dan PS4 KDD. Latar belakangnya, menangkap peluang kedekatan dengan mahasiswa yang butuh scan, print, dan fotokopi. Kendala operasional, kerusakan alat cetak, butuh biaya perbaikan, dan risiko dokumen tidak diambil oleh konsumen. Solusinya, kebijakan presentif atau tidak melayani print lewat WA atau DP. Baik, yang berikut ada usaha sayur mayur milik Kakak Gaspar. Jadi di sini memiliki latar belakang berawal dari jual
jual sayur keliling motor dari tahun 2008 hingga berhasil membeli hak kepemilikan lapak. Kemudian hambatan yang dimiliki, kerusakan sayur akibat cuaca panas dan juga perang harga dengan penjual sayur yang lain. Kemudian untuk solusinya, konsisten harga, kejujuran, dan juga kesopanan. Yang berikut lagi, pangkas rambut mahasiswa. Jadi pada pangkas rambut mahasiswa ini dia memiliki motivasi yaitu memanfaatkan keahlian potong rambut untuk pembiayaan kuliah dan juga membantu orang tua. Hambatan yang dimiliki, manajemen waktu yang rumit antara jadwal kuliah yang ada dengan jam buka operasional dari pangkas rambut tersebut. Untuk solusinya, jam buka difleksibelkan di sore atau malam hari dan juga promosi lewat media sosial. Yang berikut, kios sembako. Latar belakang yang dimiliki, perjuangan dari titik terbawah sebagai sistem rumah tangga. Memiliki visi mandiri agar tidak menjadi pegawai selamanya. Sistem kepercayaan, modal utama disuplai oleh mitra bisnis atau bos, sedangkan operasional dipegang penuh oleh beliau. Cara bertahan, disiplin pembukuan harian hulu hilir, kemudian pelaporan berskala setiap akhir bulan, dan juga menghindari penggunaan kas bisnis untuk konsumsi pribadi. Yang terakhir, studio foto milik Zaka Mike. Memiliki latar belakang yaitu inisiatif mandiri pasca kelulusan Fisip Unwira tahun 2019, membuka peluang kerja bagi orang-orang lain yang memiliki pasif menunggu lowongan pekerjaan. Kendala dan tantangan yang dimiliki, tingkat persaingan tinggi di Kupang, pendapatan musiman, sangat ramai di momen wisuda pada waktu bulan Juni sampai Desember, dan juga pada semester aktif awal tahun. Kemudian untuk fokus strateginya, pelayanan prima ramah pelanggan, hasil cetak kualitas video yang bagus, studio premium, dan juga promosi masih di berbagai media sosial. Oke, yang berikut keberhasilan UMKM. Yang pertama, pemasaran digital, di mana memanfaatkan siaran langsung TikTok, update katalog WhatsApp, dan Instagram secara teratur. Yang kedua, kualitas pelayanan, keunggulan pada keramah tamahan, kesopanan berkomunikasi, dan kebersihan area pelayanan publik atau jasa. Yang ketiga, disiplin finansial, memisahkan uang pribadi dengan uang modal berputar, didukung pencatatan pembukaan harian yang konsisten. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan utama, dinamika keberlangsungan UMKM Kota Kupang didorong oleh adaptabilisasi mandiri. Saya ulangi, dinamika keberlangsungan UMKM Kota Kupang didorong oleh adaptabilitas mandiri. Faktor modal sosial seperti kepercayaan mitra dan loyalitas mahasiswa sekitar kampus terbukti menjadi penentu utama daya tahan bisnis di masa-masa sulit. Kemudian yang kedua, saran bagi pelaku UMKM mulai menerapkan literasi keuangan dasar dan standarisasi pembukuan digital. Bagi tim akademik, memperpanjang alokasi riset agar pendapatan keuntungan UMKM dapat terdata secara sempurna dan ilmiah. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kata-kata yang tidak berkenan di hati kawan-kawan semua. Kami ucapkan terima kasih.